Hi Rido, welcome to the class. Yeah, Mizo. Hello. We'll wait for the others, ya. Okay, Mizo. Hello Hasana. Good evening. Good evening, Coach. Ini suara saya masih gema lagi nggak? Better, Coach. Aman ya? Aman, aman. Oke. Kita tunggu yang lain dulu ya. Oke.
Hello, Ardia. How are you? Hello, Mizu. I'm fine. Oh, it's good. Okay, 2 minutes from now we will start our discussion, yeah. Okay. Okay. Now we are going to start our meeting, our class. I'll share the material, ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar, terakhir kemarin 2 hari yang lalu itu materinya apa? Halo? Aduh, ada orang? Halo? Ya, Coach, tentang Ya, subject and verb agreement. Oh iya, verb agreement ya. Oh, hujan. Oke. Sekarang kita belajar tentang error with noun. Oke ya. Oke, di error with noun ini apa-apa aja yang akan kita bahas. Oke, kita akan masuk ya. Oke. Problem with nouns appear often in written expression questions on the vocal test. So you should be familiar with these problems so that you will recognize them easily. Oke, jadi pasti ada nih, pasti muncul error with noun. Ya. Baru gimana cara mengatasinya? Ini ada empat hal ya yang perlu kita pahami. Ada use the correct singular or plural noun. Kemudian yang kedua ada distinguish countable and uncountable noun. Ketiga
ketiga, recognize irregular, singular, and plural nouns. Dan yang keempat ada distinguish the person from the thing. Oke, sama-sama noun, baik itu thing maupun person, sama-sama noun, tapi kita harus bisa membedakan noun yang diperlukan di situ, apakah itu noun benda untuk memang benda atau noun orang, seperti itu. Jadi kita harus tahu ya. Oke, teman-teman. Oke, lanjutkan lagi. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai use the correct singular or plural noun. Oke, jadi kita harus tahu penggunaan singular noun dengan plural noun. Jadi kalau misalkan untuk noun-nya itu plural, otomatis verb yang kita gunakan menggunakan yang plural. Tapi kalau yang singular kita gunakan yang singular. Seperti itu ya. Tapi kecuali kalau untuk di objek. Kalau objek kan lain cerita ya. Kalau objek sudah pasti berbeda. Karena untuk menentukan verb itu sejajar dengan subjek. Jadi subjek yang menentukan. Nah, kalau objek lain lagi. Cuman dia biasanya ada penanda apakah dia itu singular atau plural. Nah, di sini contohnya sudah ada. Ada many dengan every. Kalau contohnya di sini. Nah, untuk many otomatis untuk yang plural karena lebih dari satu, banyak ya. Nah, sementara kalau untuk yang every itu adalah penanda singular. Jadi harus ketemu noun yang singular. Oke. Di sini keterangannya, a problem that is common in written expression question on the TOEFL test is a singular noun used where a plural noun is needed, or a plural noun used where a singular noun is needed. Jadi permasalahannya kadang-kadang yang muncul itu adalah ketika yang dibutuhkan singular, yang diberikan plural, atau sebaliknya. Jadi kita yang harus tahu untuk memastikan kebutuhan dari kata yang dimaksud itu plural atau singular. Oke, contohnya, on the table, there were many dishes. Itu yang pertama. Di situ ada many dishes. Many itu penanda uncountable plural. Plural uncountable. Kalau countable plural, gitu ya. Kalau countable plural, otomatis harusnya noun-nya ketemunya noun yang plural, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, the lab assistant finish every test. Oke, test di situ karena ada every, itu penanda singular, jadi harus ketemu noun yang singular. Gitu ya. Makanya di sini keterangannya saya buat incorrect. Jadi seharusnya many pasangannya dishes. Ini ya. Sementara every ketemunya test, nggak ketemu penambahan s lagi. Karena kalau penambahan s itu kan penanda plural ya untuk noun. Oke. Kita lanjutkan. Ini untuk penanda baik singular ataupun plural noun. Jadi kita lagi yang harus hafal ini sebenarnya. Kita harus hafal. Untuk singular noun itu ada ditandai dengan each, every, ada single, ada one, ataupun a. Atau bisa juga an ya. Itu penanda singular. Kalau untuk plural nouns-nya ada both. Both itu untuk dua ya, sudah pasti ya. Atau two, atau lebih dari one, itu sudah penanda plural. Kemudian ada many, ada several, ada various. Ya. Dan teman-teman yang sejajaran dengan itu. Maksudnya misalnya dalam bentuk noun, kalau various itu jadi variety, itu juga masuk gitu. Oke ya. Dan masih banyak lagi. Ada juga nanti ketemu some, ada ketemu much untuk singular karena dia uncountable. Kalau some itu bisa singular bisa plural. Itu ya. Banyak. Ada all juga, all of.
Nah, itu nanti kalau all of itu bisa ketemu singular, bisa ketemu plural. Tergantung. Dan verbnya juga nanti mengikuti dari justru objek dari quantity expression-nya ya. Oke, kita lanjut. Ini Rido sudah kembali kah? Sudah, Mizu. Oke, sip. Oke, ini untuk exercise-nya nomor 1. The automotive shop stock many part of for the various types of Hondas. Kenapa dia incorrect? Seharusnya many parts. Many parts, ya. Seharusnya many parts karena many itu punyanya countable plural ya. Jadi parts-nya itu harus ada penambahan s. Oke, kemudian nomor 2 ini sudah tepat, every receipt. Kemudian nomor 3, kira-kira jawabannya apa? Mungkin incorrect ya, Mizu. Incorrect. Incorrect-nya harusnya apa, Dok? Way-nya itu semestinya plural. Karena various penanda plural. Oke, benar ya. Iya. The sales clerk demonstrated various additional ways. Oke ya, jadi yang dipluralkan di situ adalah head noun-nya. Bukan di adjektifnya ya, tapi di head noun-nya. Penambahan s. Karena dia plural. Oke, Hasanah sama Ardia aman? Aman, Mizu. Oke. Number 4. Apa kira-kira? Incorrect. Incorrect? Yang lain? Incorrect, Mizu. Oke, Hasanah, incorrect-nya apa, Hasanah? Both of the pieces harusnya. Oke, both of the pieces ya. Both of the pieces of jewelry had disappeared. Oke, di piecesnya ya yang harus dipluralkan. Oke, benar. Number 5. Incorrect, Mizu. Yang lain? Incorrect. Apa? Salah, Mizu. Ardia? Kalimatnya tidak benar. Incorrect, Mizu. Correct? Correct atau incorrect? Correct, Mizu. Correct ya. Oke, Hasanah, Rido, yang incorrect, kenapa incorrect? Yuk. Harusnya passing day, jangan days. Karena? Ada each. Ada each, ya. Jadi, teliti ya, Ardia ya. Itu ada each, jadi days-nya itu harusnya singular. Jadi tanpa s, harusnya day aja. Oh, berarti sepanjang ini harusnya diteliti ya, Mizu. Iya benar, karena Oke. ini kan yang dibahas adalah noun-nya ya. Error with noun. Jadi diperhatikan dari awal sampai akhir ini. Nah, di sini ada penanda each, langsung kelihatan. Seharusnya kita waktu baca, walaupun kita nggak yang baca detail, tapi waktu kita lihat gini, oh ada each. Langsung pasangannya kita lihat. Ada days. Kok each ketemu days? Harusnya kan each ini singular, harusnya ketemu day aja tanpa s. Begitu. Oh, oke. Oke, Mizu. Thank you. Oke. Kita lanjut ya. Mana? Halo, Fahmi, sudah join? Halo Mizu, ya sudah. Oke. Maaf telat Mizu. It's okay.
Oke, number one. Apa jawabannya? A, B, C, D, tetap itu ya. Apa? Charlie, Harusnya tissue. tissue. Karena Karena singular sebelumnya ada a cell. oke, Organ. sebelumnya singular semua ya. A decrease in size of a cell, organ, tissue harusnya, or other part of the body such as a limb. Oke, jadi yang betul Charlie ya, harusnya dia tissue aja. Number two. Charlie, Charlie. Charlie, Mizu. Hmm. Oke, karena secret itu rahasia ya. Harusnya secret. harusnya Secrets. karena Karena ininya di depannya semuanya udah jamak. karena ada R ya. Iya. Oke. Ya benar ya. Jadi karena verb-nya di situ adalah R, jadi subjeknya harusnya dia plural. Secrets. Oke, number three. Alpha, Harusnya regulation karena without S. Singular, a fire. ada E ya, ada E. Jadi harusnya a fire regulation. Oke, that's right. Number four. Delta, Harusnya reasons, karena ada variety. for a Variety jam variety ya. For a variety itu penanda plural, baru harusnya dia memang reason di situ, reason plural reasons. Oke, Hasanah semua yang jawab ini disikat di sini. Yang lain nggak mau bersuara. Number five. Charlie, Yang lain? Charlie, Mizu. Fahmi, Ardia? Charlie. Ardia, mana Ardia nih? Oke deh. Jawabannya Charlie harusnya books ya, karena dia ada several di sini. Beberapa tapi masa bukunya cuma satu. Harusnya lebih dari satu ya, books. Oke, next. Oke, yang kedua. Yang kedua ini kita bahas adalah distinguish countable and uncountable nouns. Oke.
Jadi kita harus bisa membedakan mana countable noun, mana uncountable noun. Okay, countable noun are nouns that can be counted, while uncountable noun, on the other hand, are noun that cannot be counted because they come in some indeterminate quantity or mass, such as milk, happiness. Okay. Jadi kalau untuk countable noun itu sudah jelas-jelas gitu. Misalnya kayak share, table. Jadi tinggal penambahan s atau is kalau dia pluralnya. Oke ya. Misalnya pen jadi pens, pencil jadi pencils. Oke, semua benda yang dapat dihitung itu masuk ke countable noun ya. Dan kalau pluralnya tinggal penambahan s, is. Nah, sementara kalau untuk uncountable noun itu adalah noun yang tidak bisa dihitung. Bisa berupa perasaan, bisa berupa cairan atau liquid, ya. Contohnya seperti ini, ada milk, ada water, baru ada oil. Baru kalau misalkan untuk yang mengenai perasaan kita itu di sini ada seperti security, excitement, hope, love, ya. Itu adalah uncountable noun. Oke, next. Oke, baru penanda untuk countable ataupun uncountable noun itu biasanya ditandai dengan kata-kata seperti ini. Kalau many itu fungsinya di countable noun dan memang itu untuk plural pasti karena many ya. Kemudian number juga untuk plural. Baru few itu juga untuk countable noun, fewer juga countable noun. Oke, kemudian kalau yang untuk uncountable noun bisa ada much, contohnya tadi information atau money, itu yang uncountable noun ya. Jadi much money, bukan many money tapi much money ya. Oke, kemudian ada amount. Misalkan ini untuk menjelaskan seberapa banyak air yang kita miliki, itu pakai amount. Kemudian pakai lil dan less. Kalau lil ini sama dengan view sedikit artinya, tapi kalau view itu untuk yang countable, sedikit tapi untuk yang countable, tapi kalau yang little ini sedikit untuk yang uncountable. Little money, baru little sugar, little water, gitu ya. Sementara yang less ini lebih sedikit dari, lebih sedikit juga ya, atau kurang dari, seperti itu. Tapi untuk yang uncountable kalau yang less, kalau mau pakai untuk yang countable, pakainya yang fewer. Oke. Jadi kita jangan salah penempatan ya, jangan salah memfungsikan vocab untuk yang digunakan di countable ataupun uncountable. Nah, kalau misalkan kayak some itu bisa di countable, bisa di uncountable, tergantung dari noun head-nya yang mau dibahas itu apa. Seperti itu kalau some ya. Oke. Next. Oke, number one. He received little notice. Nah, little ini untuk yang uncountable. Notice di situ udah jelas-jelas tanpa S, berarti hal yang tak bisa dihitung. Jadi sudah tepat. Kemudian that the bill would have to be paid in full. Oke, sudah cukup sampai di situ aja. Kemudian yang kedua ini kenapa dia incorrect?
Karena kata bendanya bukan mizo. Kata bendanya. Ya iya kata bendanya ya, tapi yang mana? Itu yang dipanahin ada opportunities, terus ada crimes. Nah, berarti yang mana yang salah di situ? Kalau yang salah tuh sebenarnya yang depannya apa yang belakangnya sih? Nah, kira-kira noun-nya itu noun countable atau uncountable? Lihat dulu. Ya kalau opportunities itu uncountable ya. Countable. Kalau Iya. ada IES countable. Baru Berarti kalau countable pakai view, bener nggak? kalau tadi teori view itu bisa harusnya. Bisa. Bisa, Oke, bisa berarti ya. kita cek yang keduanya lagi. Apa? Itu ada amount and crimes. Crimes di situ countable atau uncountable kalau ada S-nya? Countable, Countable. Baru amount punyanya siapa? Countable atau uncountable? uncountable. Oke, berarti kesalahannya di mana? Amount-nya yang salah. Amount-nya. Harusnya amount-nya diganti jadi Number. number. Ya, a large number of crimes gitu ya. Jadi itu harus tahu pasangannya. Kalau noun-nya itu countable, otomatis dia yang menandakan jumlah itu harus menggunakan yang countable. Kalau yang uncountable, noun noun utamanya atau head noun-nya, dia penandanya harus yang uncountable juga, seperti itu. Oke, sekarang number 3. Correct. Correct, Mizu, because problems pakai have. Hey, And- Julie, welcome. Thank you, Mizu. Oke, jadi correct, incorrect? Correct. Correct. Alright. Ya, correct ya. Itu ada viewer, ada problemnya pakai S problems. Oke, berarti sama-sama countable. Oke, Oke, next number 4. I Apa? think correct, Mizu, because many employees. Kan itu banyak employees. Kayak karyawan kan bisa dihitung ya. Yep. Oke, benar ya. Many employees. Jadi many employees pasangannya dengan many, tepat. Oke, benar. Number 5. I think correct, Mizu, Incorrect, Mizu. because match and coin. Coin itu bisa di Correct. Incorrect, Mizu. Correct, Mizu. Incorrect, Mizu. Incorrect ya, koinnya pakai S di situ ya. Oh iya, coinnya pakai S ya? Oh iya, nggak kelihatan Mizu karena pakai handphone. Oke, much coin. Harusnya many coins berarti ya. Betul banget tuh, Ridho tuh. Ya kan, Dok ya? Tadi saya loh yang mau bilang, kalian nggak ada yang bersuara, cuma satu orang doang. Hasanah terus yang bersuara, kalian diam-diam. Kalian lemes, saya ikutan lemes ini kalau begini. Kan udah ada Rizka, Mizu, jadi kembali lagi suasananya ceria. Bagus, good. Mantap, mantap. Bener sih, Rizka. Emang harus ada orang-orang seperti kamu di dalam kelas online. Aduh, Mizu jadi terbang kan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kibarkan sayapmu. Oke, number 1. Alpha Bravo Charlie Delta.
Delta Mizo. Iya, area delta. Oke, Area sih harusnya. karena ada Many. many. Oke, benar ya, ada many. Harusnya many areas. Many areas. Oke, number 2. Kayaknya mental seharusnya. Sama Mental. mental. Kan iya. Iya kayaknya. Kalau menurut Rizka sih itu. Tapi itu bukan mental loh. Oh, mental itu bukan yang besi itu nggak sih? Ya, metal. Oh, metal. Oke. Jadi sama metal itu apa, Mizu? Jadi jawabannya Harus apa? pakai F nggak sih? Kalau menurut Rizka sih A. Tapi I don't know. Yang lain? Bersuara dong. Senggol dong. Mas Rido, ayo dong. Jangan kalem-kalem wae. Dok, dipanggil Dok. Keluar Dok. Ayo Mas Fahmi, Mbak Ardia, Mbak Hasana, come on. Iya, kalian pada kemana? Ini saya ditinggal tidur kah? Ayo open, udah open, ditutup lagi. Ini Rido Mas maksudnya apa nih Dok? Speechless, Mizo bingung. Speechless, bingung ya. Yang lain speechless juga? Yang B, Mizu. Mungkin. Kita lihat ya. Temperatures. Temperatur itu nggak bisa diukur ya? Atau bisa diukur sih, Mizu? Kan kalau pakai derajat, Pakai termometer. tapi ya udah. Gimana nih Mizu penjelasannya? Come on. Oke, suara siapa tadi yang ngomong juga nih? Ayo. Kayaknya Kak Ardia deh. Soalnya kayak suaranya suara baru gitu. Iya, bisa ya. Oke, kenapa tadi Ardia? Temperatur kan bisa diukur. Oke, berarti kamu jawab apa? Aku jawabnya, bentar Mizo masih mikir. Tanyain satu-satu aja Mizu biar bersuara. Lagi semangat nih Rizka. Delta mungkin Mizo. Delta. When cold. Asalnya di mana? Because cold kan uncountable. Hah? Itu kan adjektif. Oh iya. Ini, aku tuh bingung nih dari tadi nyari kata kerjanya mana ya. Baca bagus nggak? Ini Charlie nggak sih yang salah, Miss? Mungkin ya. Become itu kan bisa aja jadi ketika, Mas. Becoming. Wah, Aku karena dia ingat kan Mizu pernah bilang verb tambah ini kan. Itu jadi apa sih? Bisa jadi subjek. Tapi udah dulu kalau nggak salah ini nggak sih? Tapi udah ada conjunction juga, when. Kenapa, Dok? dulu Mizu pernah bilang nggak sih gerund atau verb ing itu kalau nggak ada to be di awalnya dia nggak bisa jadi kata kerja tapi jadi apa namanya tuh adjektif apa ya? Aha. Berarti kata kerjanya yang belum ada, Mizu. Mungkin Charlie nggak sih? Nggak Masa tahu. kata kerjanya belum ada? Iya, emang belum ada pusing. Mizu. Itu very itu bukan kata kerja. Bukan. Kata kerja. Apa ya? Bukan lah. Kata Masa? kerja very. Coba cek dong. Kata kerja. Bukan very yang becoming, very yang setelah metal itu loh, some metal. Oh iya. Oh dia iya, Mizu very iya bervariasi. kata kerja. Nah, itu kan very kalau very itu kan kata verbnya itu verb yang untuk plural. Kalau untuk singular otomatis jadi various. Nah, itu untuk plural berarti otomatis subjeknya harus plural. Jadi harusnya some metals.
Iya. Bener Wih, dong, bener Mizu berarti Rizka Mbak tadi. Juli tadi. Iya, jadi dilihat verbnya di situ, oh verb plural. Jadi subjeknya harusnya plural. Itu sudah plural belum? Kan gitu. Dan Nah, bingung Mizu kalau metal masalah itu countable ya. temperatures itu Countable. di situ kan ada different. Berarti otomatis bisa juga dia countable. Different itu kan berbeda. Berarti lebih dari satu dong kalau berbeda. Jadi Setuju. temperatur yang berbeda kayak gitu. Nah, kalau masalah yang becoming itu dia memang verb ing. Nah, itu kemungkinan sudah ada peringkasan sih kalau tiba-tiba ada becoming seperti itu. Kemungkinan itu bagian dari reducing Reducing. yang menyisakan verb ing. Kemudian Lebih seru ngerjain ini loh, Mizu, daripada listening. Oh, tuh. iya dong. Kemudian when called itu juga itu sudah bagian dari peringkasan. Itu namanya peringkasannya itu abridgment. Dia penghilangan subjek verb yang menyisakan adjektif. Itu called-nya itu kan adjektif kan? Awalnya itu pasti becoming very brittle when they are cold, atau ya very itu verb one, berarti they are cold karena they some metals ya. Itu maksudnya seperti itu. Oke ya, clear ya? Next, number Yes, 3. Mizu. Kalau yang Mizu, dengeran nggak? Oh, kirain suara Rizka nggak kedengeran, kok tiba-tiba sunyi gitu. Kalau menurut Rizka sih, kalau yang ini kita langsung ke elektrisme kan? Nah, itu dia di arts-nya nggak sih pakai S atau di praktisnya? Karena kan harusnya itu kan property. Kalau misalnya habis to be, harusnya kan property. Property. Tapi kayaknya yang arts-nya sih, Mizu. Apa? Habis to be? Harusnya kan ini, kalau nggak verb ing, harusnya verb 3. Ya nggak sih? Atau ya pokoknya kayak gitulah, Mizu. Ini kan kalimat simple. Kalimat simple kan ya sudah, kalau sudah subjek, verb, object gitu loh. Oh, berarti itu benar. Berarti yang salah kalau ketemu verb ing atau verb 3, verb ing jadinya berarti otomatis jadi continuous dong. Kalau verb 3 jadi pasif. Lain cerita sudah gitu. Oke. Berarti ini yang salah di art-nya. Jadi S, pakai S ya. Yang lain? Karena kan dia in single word of arts. Jadi kan dia kayak single pekerjaan yang simple dari pokoknya tunggal dari beberapa kesenian gitu nggak sih, atau apa? Pokoknya kayak gitulah. Yang lain apa jawabannya? Delta. Atau di mixingnya? Delta juga ya? Iya. Oke. Jadi di sini baru saya perhatikan. Ini ada 2 jawabannya nih. 2 yang salah di sini. Missing ya, Mizu? Enggak, in single-nya ini harusnya ada artikel a di tengahnya, in a single word. A single word of art. Artnya ini harusnya arts. Itu ya. Jadi baik itu Charlie maupun Delta masih bisa gitu. Tapi memang paling tepatnya sih memang yang Delta, arts. Karena single di sini sudah otomatis memang menandakan singular, perwakilan satu dari gitu, satu dari, lebih dari satu pasti, arts. Oke, number 4. Areas, pakai areas, Mizu, yang total area. Karena kan dia total area keseluruhan kan, jadi harusnya pakai S. Yang lain? I think.
Dok, Asana. Saya setuju Mizu. Setuju, Mizu. Setuju, pada setuju ya. Setuju. Fahmi? Iya, mungkin yang total area itu. Iya, nggak rigorous nih, kurang rigorous. Coba diperhatikan baik-baik. Kalau yang B, Mizu? Yang apa? Yang B, surface. Kenapa surface? Atau yang Charlie, Mizu. Ah, kenapa Charlie ke sana? Covers pakai S gak sih? Karena Singular subjeknya. apa subjeknya? The Pacific Ocean. Oke, betul sekali. Itu ya. Dia memparalelkan, ada N di situ ya, ada N. N cover about. Nah, itu dia memparalelkan antara constitutes dengan covers harusnya. Oh iya. Jadi the Pacific Ocean constitutes about half of the Earth's water surface and covers about kayak gitu. Kalau area itu kan dia bisa uncountable, bisa uncountable. Dia bisa uncountable, bisa uncountable. Jadi masih betul juga gitu total area tanpa S. Oke ya. Next. Delta. Harusnya Delta, Mizu. Teachers. teachers. Oke, harusnya teachers karena area ada vast majority of teachers are women. Oke. Piece of cake ya. Oke, yang ketiga itu ada recognize irregular plurals of nouns. Oke, jadi kita harus mengenali yang mana apa-apa aja gitu irregular plural noun gitu. Ini yang irregular ya. Kalau yang regular kan kita biasa aja tinggal penambahan SIS antara singular dengan plural. Tapi kalau yang irregular ini ada perubahan-perubahan bentuk. Oke. Contohnya, different criteria was used to evaluate the performers. Kenapa dia di situ incorrect? Predikatnya harusnya were. Karena different criteria. Yes. Karena kan kriteria itu lebih dari satu ya. Kalau yang singularnya apa? Criterion. Ya, Apa? Criterion. Ini sudah kriteria. Criterion. Apa? Criterion. Iya. Oh iya. Criterion. Rian. How to spell it, please? CRITERION. Oke, kriterion ya. Kriterion, bukan Rian. Kriterion. Oke. Nah, karena dia di situ ada different kriteria, itu sudah benar berarti ciri-ciri yang berbeda. Oke, berarti salahnya adalah was-nya, harusnya were. Oke ya. Next. Nah, ini dia untuk contoh-contoh irregular plurals. Ya, untuk ada mengenai vowel change, ada penambahan en, ada same form, same as the singular and plural are same, and then ada perubahan from suffix is menjadi is, ya, dan selanjutnya di situ ada mengubah menjadi akhiran atau suffix
a atau a, dan suffix us menjadi suffix I. Oke, contohnya ini ada dari man ke man itu vowel change, woman ke women, yang kiri singular, yang kanan plural ya. Ada food, feet, ada tooth, teeth, goose, geese, mouse, mice. Oke, untuk yang penambahan in, ada child menjadi children, ada ox menjadi oxen, kemudian same form as singular, ada deer, ada fish, ada salmon, ada sheep, ada trout. Oke, kemudian perubahan suffix dari suffix is menjadi suffix es itu analysis jadi analysis, axis axis, crisis crisis, diagnosis jadi diagnosis, hypothesis hypothesis, parenthesis parenthesis, synthesis synthesis, thesis thesis ya. Ini kita yang harus hafal gitu. Jadi memang kita yang harus rajin-rajin baca, kita hafalin supaya nanti ketika kita dapat vocab yang seperti ini, kita bisa bedain, oh ini ternyata punyanya plural, ini punyanya singular. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini perubahan suffix jadi a, dari bacterium jadi bacteria, curriculum curricula, datum data, phenomenon jadi fenomena, criterion jadi kriteria. Oke, perubahan suffix dari us menjadi I, alumnus singular, alumni plural, bacillus bacilli, cactus cacti, fungus fungi, nucleus nuclei, radius radii, stimulus stimuli, and syllabus syllabi. Oke, jadi ini kita harus hafal semua, diingat baik-baik apa yang kita baca ini, nanti kalau misalkan dapat di contoh soal juga bisa mengerjakan. Oke, sudah ya? Bisa lanjut? Bisa, Mizu. Oke. Nih, dia incorrect, parenthesis. Harusnya apa? R. 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 Atau parenthesisnya diubah menjadi? Parent. Parent. Parenthesis. Oh, parenthesis ya. Pakai I, bukan pakai E. Aduh. Oke, nomor 3 penjawabannya. Correct? Incorrect. Harusnya? Are included. Are included, karena syllabi itu punyanya plural. Number 4. Correct. Diagnosis were. Diagnosis punyanya singular atau plural? Plural. Masa? Singular, maksudnya singular. Oke, jadi correct incorrect. Correct, Mizu, because Correct. diagnosis apa? Plural. Nah, diagnosis plural atau singular? Plural. Singular. Coba lihat. Singular, Mizu. Diagnosis. Singular. Diagnosis. Nah, singular ini ya, ini. Dia singular. Berarti was ya? Berarti Oke, jadi correct. harusnya ini was bukan were ya. Oke, Mizu. Berarti Correct. Oke, yang terakhir. Distinguish the person from the thing. Oke. Noun in English can refer to persons or things. Sometimes in written expression question on the TOEFL test, the person is used in place of the thing, or the thing is used in place of the person. Terbalik penggunaannya, yang seharusnya menggunakan orang tapi ternyata pakai noun benda gitu. Oke, contohnya Sam Huntington is an authorization in the field of international affairs. Dia di situ incorrect karena
authorization itu kata benda untuk bendanya, yang dibutuhkan di situ adalah kata benda untuk orangnya, authority. Oke ya. Kemudian yang kedua, there are many job opportunities in accountant. Incorrect. Bukan in akuntan, tetapi lebih ke in accounting atau akuntansi. Itu yang dibutuhkan, noun yang dibutuhkan. Oke ya. Lanjut. Number 1. Kenapa dia incorrect? Harusnya apa? Puts-nya harus singular gitu, Coach. Harus apa? Singular ya sih? Karena puts itu apa Karena puts? puisi ya? Iya, Iya. puisi. Jadi puts itu ya harusnya putri ya. Kalau puts itu orangnya. Harusnya putri atau pum. Boleh pum. Oh iya. Jadi yang bendanya, jangan yang orangnya yang dibutuhkan karena ditulis. Masa orangnya ditulis? Kayaknya ini salah satu soal tuple yang kemarin deh, Mizu, waktu Rizka TOEFL. Oh iya kan? Ini ada salah satu. Iya, ada salah satu soal ini. Oke. Next, number 3. Apa jawabannya? Halo? Ya Mizu. Apa jawabannya? Number 3. Correct, Mizu. Ya, Correct. I think correct juga. Karena kan Rid- new project. Ridho, Fahmi? Kayaknya incorrect deh, Misu. Kenapa? Why? Seharusnya ini enggak sih? Tuh. Subculture. Oke, ya betul sekali. Jadi sculpture yang dibutuhkan adalah sculpture orangnya. Kalau ini sculpture bendanya nih, pahatannya nih. Masa pahatannya yang bekerja? Ini bekerja. Jadi harusnya ini sculpture yang orang, sculptor tulisannya sama yang ditulis si Ridho tadi ya. Oke, number 4. Correct seharusnya, Misu. Apa? Correct nggak sih, Misu? Sudah benar nggak? Correct. Yang lain? I think Setuju. engineering. Apa? Engineering. Engineering. Oh iya, salah. correct. Oke, benar ya. Harusnya engineering. Because kan engineer itu kan pekerjaan ya. Eh? Bukan, maksudnya ya kayak orang yang ini, kalau misalnya orang-orang teknik itu kan dibilang engineer gitu. Ya, Sedangkan engineer engineering ini itu kan orangnya. pekerjaannya. Yang dibahas di sini adalah field-nya ya. Mm-mm. Jadi engineering harusnya. Oke, next number 5. Apa jawabannya? Incorrect. Incorrect. Apanya? Harusnya apa? Economics. Ya, economics. Itu ekonomis orangnya. Ahli ekonomi kalau ekonomis. Jadi harusnya apa? Economic.
Economic. Tapi kayaknya lebih tepat orangnya memang deh, karena ini kan lebih ke pandangan-pandangan radikal para ahli ekonomis dicetak. Berarti bener ya, Misu? Dicetak di apa koran hari mingguan gitu nggak sih? Iya, Hari benar. Minggu. Betul sekali. Masih betul aja nih ya. Masih korek ini ya. Oke, Misu. Next. Oke, nomor 1. Try out. Incorrect. The professor doesn't give many exams. Harusnya Many exams. exams ya. Next, number 2. Incorrect. Apanya? An analysis bukan yang singular. Analysis, bukan analysis ya, tapi analysis. Karena ada n di situ, singular. It was has Number 3. to be a musical. Incorrect. Bukannya correct. Yang incorrectnya di mana ya, Mbak? Harusnya a musician. Musical bisa musical juga. Musician ya? Number 3 apa? Incorrect kata Mbak Hasanah. Ya, salahnya yang mana? Musical. Harusnya musician. Musician, ya benar. Harusnya a musician ya, bukan musikal. Number 4. Correct. Bentar, saya tutup pintu dulu ya. Hujan di sini, jadi agak nyaring suaranya. Jadi saya tutup pintu dulu. Oke, apa jawabannya? Kalau aku incorrect sih, Mizu, tapi yang lain nggak tahu. Aku sih food-nya yang harusnya pakai S ya. A large amount of food, sebagian besar dari makanan gitu. Tapi Gimana? Yang lain? Correct si Mizu kayaknya. Soalnya food itu kan uncountable ya. Food di situ, food bisa countable, bisa uncountable. Jadi kalau a large amount of food itu masih bisa, karena dia berarti food-nya di situ yang uncountable. To serve a large number of people, a large number of people, a large number itu punyanya countable. Kalau countable ketemu plural countable. Oke, people. Berarti betul ya, correct ya? Oke, next. Number 5. Correct. Many job opportunities exist in the field of nurse. Correct. Jawabannya incorrect ya. Itu the field of nursery, bukan nurse. Oh, iya. why nursery, Mizu? Nurse itu kan orangnya, perawat. Oh, iya. Harusnya nursery, dia majornya, bidangnya. Oke. Oke ya. Next, number 1. Gampang nih. Delta. Harusnya Respects. karena several ya. Next, number 2. Delta. Harusnya Year. karena ada each ya. Number 3. Alpha. Harusnya Many. karena ada safeguards ya. 4. Charlie.
Harusnya Phenomenon. phenomenon. Nah, itu ada E ya. Number 5. Delta bukan sih? Yang lain Bravo Mizu. Mungkin harusnya apa ya? pada siapa Fami? Hero atau hero bukan? Hero. Oh, harusnya hero aja ya. Indian Karena kamu hero. one person. Enggak sih. Iya, kalau Enggak. heroism itu kan pahamnya. Kalau hero itu orangnya, harusnya hero aja ya. Next, number 6. Charlie. Tapi kan planet ke-7 ya? Hah? Ya, enggak, 7 itu kan planet ke-7 ya? Dari ya udah. Kayaknya ya si Charlie atau B ya? Jawabannya Charlie ya. Charlie. Kan Harusnya itu pakai planet. seventh-nya pakai TH, itu menandakan ordinal. Dia ke planet ke-7, bukan planet-planet ke-7, tapi planet ke-7. Oke. Uranus satu planet aja yang disebutkan kan. Number 7. Charlie. Harusnya Number. karena tit ya, countable noun. Number 8. Alpha. Harusnya profes orangnya gitu. Apa tuh orangnya tuh? Bahasa Inggrisnya. the first of two. Investigator atau investigators. Enggak ya, dia lebih ke investigations. Plural, ada two di situ. The first of two. Oh iya. Ya, number 9. Bravo. iya. Quantitative analysis. Teknik. Harusnya kan kuantitatif teknik Subjeknya apa di situ? Subjeknya quantitative analysis. Quantity analysis. Verb-nya apa? Verbnya itu are used. Berarti sudah sesuai belum? Sudah. Analisis itu analisis per one ya? Singular ya? Singular ya. Berarti Charlie. Harusnya is used ya. Ini ada sudah jelas-jelas. Ini nggak mungkin salah ini karena dia sudah nggak ada di garis bawahin. Ini ada otomatis singular. Sorry Mizu. Artinya is used ya. Number 10. Delta. Kenapa delta? Biasanya uncountable. Pertama itu singular. The age of, baru yang di belakangnya plural. Kan ada 2 itu. Atau karena dia uncountable noun? Berarti ini Charlie Mizu. Harusnya Application? Applicant. Orangnya ya. Oh iya. Jadi an applicant must be between. Ini kan yang dibahas kan umur, berarti orangnya nih. An applicant. Pendaftar. Seorang pendaftar harus usia di antara
23 dan 24. Dan 34. Next, number 1. Ayo, 3 slide lagi yuk. Bisa yuk. Alpha, Harusnya actor, actress ya. actress, Eva Jesse itu nama cewek tuh. Oke, number 2. delta, Harusnya Lecturing. lecturing, paralel Dari parking traveling ya. and waiting. Ya, number 3. delta, Harusnya million, million. 17 million members. Jadi 17-nya itu punyanya si members ya. 14. Number 14. Number 4. Ini gampang banget ini. Charlie, Harusnya mana yang Charlie yang mana? Mana sih yang Charlie yang maksud saya endiger itu apa? Itu Charlie bukan? Bravo itu kan alfanya applauded for. Oh, Bravo. Kirain itu applauded for. Jadi harusnya Bravo, degree. Degree. Dia bukan huruf vokal ya. Jadi bukan on. Next, number 1. Yuk, slide terakhir. Bravo. Bravo. Harusnya Result. result aja karena or di situ ya. Rock decay or weathering. Pilih salah satu. Jadi harusnya result aja tanpa S. Number 2. Charlie. Harusnya Author. author ya. Author aja karena lihat penulis di situ ada very literate and illiterate culture. The last one. Delta. Kenapa Delta? Ya perlu pakai as well. Udah ada not only sama but. Harusnya but also ya. Jadi harusnya but also. tapi itu kan sudah ada but-nya di situ. Ya harusnya nggak usah ada as well. Bener gak sih? Kan udah. Nggak usah ada as well, dihapus gitu. Harusnya Atau pakai tuh. As well-nya diganti also. But-nya kan sudah ada di tengah tuh. Yeah. Tinggal also-nya aja yang belum ada. Not only in this country, but in many other parts of the world also. Kayak gitu maksudnya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada, Mizu. Nggak ada. Ayo, Hasanah baca lagi tuh. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada, akan membosankan kalau kamu menyesalinya. Oke, jangan sia-siakan kesempatan yang ada, akan membosankan kalau kamu menyesalinya. Oke, jadi kita diminta untuk nggak menyia-nyiakan kesempatan. Setiap kesempatan yang ada, kesempatan yang baik, yang benar, kita ambillah peluang itu. Oke ya? Sampai di sini ada yang tanyakan? Clear, Mizu. Is that clear, guys? Clear, Mizu. Oke, jadi kalau clear mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan saat ini. Tetap jaga kesehatan ya, guys. Thank you, Mizu, for Yap, Mizu. Tetap jaga kesehatan, walaupun sibuk bekerja, sibuk ini itu, kuliah, segala macam, tetap kesehatan nomor 1. Karena kalau ketika kita sakit, akan lebih merepotkan lagi gitu. Mungkin akan mengeluarkan lebih banyak biaya atau
jadi butuh bantuan orang lain juga seperti itu. Tapi kalau kita sehat, kita bisa melakukan segala sesuatunya. Jadi keep healthy ya guys. Okay, thank you very much guys for joining the class for tonight. I hope you enjoy our meeting for tonight. If you want to know more, or if you haven't seen or haven't got the material before, you can search on my YouTube that I have ever sent before. Yeah, you can check on YouTube the materials that I have explained before here. Okay, I think that's all guys. Thank you very much, and let's meet up again tomorrow. Thank you. Let's close our class by reciting positive, positive, positive. 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 Thank you guys. And everyone.